Allah isinya. Nah itu gitu. Jadi kalau kita bersahadat, artinya kita melihat gelas sekaligus isinya. Ya. Tapi gelas itu sudah nggak ada. Jadi butuh isinya, butuh gelas baru. Karena kita sekarang misalnya sampai pengen cari isinya, gelasnya udah nggak ada, gimana? Hah? Nggak bisa. Menciptakan. Nggak bisa. Tidak semua gelas berisi anggur masalahnya. Banyak gelas, tadi tidak semua gelas berisi anggur. Cari gelas yang ada anggurnya itu nggak gampang. Perlu proses. Hah? Proses atau Nggak gampang. Ya, bukan sekedar proses. Orang-orang yang mencintai anggur lah yang akan menemui anggur, mengetahui gelas ini ada anggur atau tidak. Karena dia bisa merasakan adanya anggur. Sekarang tak ingat. Sampai kalau sholat ingat Tuhan nggak? Cuma mau ingat. Iya. Kata-kata ingat tau nggak sampean? cuma ingat aja. Hah? Cuma ingat. Kalau sampean belum pernah melihat Wildo, kira-kira bisa ingat Wildo nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, terus kata-kata ingat Allah gimana kalau sampean belum ketemu Allah? Rasa. Ya, ingat dengan rasa beda. Rasa pun juga harus ada ingat. Nggak ada. Hah? Makanya Tuhan bilang, celakalah manusia yang sembahyang, celakalah manusia yang sholat, tapi mereka tidak ingat aku. Karena untuk ingat berarti harus melihat. Kalau belum pernah melihat, bagaimana dia ingat? Apa yang dia ingat? Ingat namanya, bukan ingat orangnya. Nanti karo kok ingat. Lah iya. Oleh karena itu kalau ingin menemui anggur harus cari gelasnya. Kalau ingin menemui Allah harus cari tubuhnya. Saat itu Muhammad adalah tubuhnya Allah. Sebelum Muhammad, Yesus adalah tubuhnya. Musa dan semua nabi-nabi adalah tubuhnya. Nabi Muhammad juga menunjuk sesudah aku akan ada pengganti. Jadi ada tubuh baru lagi yang siap ditempati oleh. Nah, itu yang harus kamu cari. Tanpa itu nggak bakal kamu bisa merasakan anggur. Karena untuk mendapatkan anggur harus ditemukan gelasnya. Simbol yang building ini loh. Kalau no Chris gue kan. Chris sing dia gak tau delok sing iso eling nyimpenin nanti yo. Delok yo gak tau. Iya. Gak nanti Chris kan wujude gak aneh kan. Jadi ketika sampean mampu ketemu gelasnya, tugasnya gelas hanya sebagai wadah anggur. Bisa sampai minum anggur tanpa gelas? Nggak bisa. Sekalipun botol juga wadah. Nah ketika sampai minum anggur dengan gelas, yang masuk ke mulut apa coba? Gelasnya atau anggurnya? Nah iya anggurnya. Jadi gelas itu hanya alat saja penghantar. Iya, tahu mungkin sekarang. Nah, Ya. nah sekarang sampai butuh gelas sebagai penghantar. Dan tanpa gelas sampai tidak akan bisa menemui anggurnya. Ngerti nggak? Jika sampean tahu gelasnya, pasti tahu namanya. Kalau sampean belum tahu gelasnya, bagaimana tahu namanya? Itu gelas pintu gerbang kan ya? Ya penghantar. Pintu gerbang ya? Ya. Karena ya kan gelas itu membawa anggur. Ya kan? Yang masuk ke dalam diri
Yang masuk ke dalam peminumnya kan anggurnya. Kan lewat mana? Lewat gelasnya. Jadi gelas seperti pintu gerbang. Portal kayak gitu. Iya. Bukan pintunya yang kita. Tapi isi dalam pintu gitu. Nah, itu itulah fungsinya portal kan di sana. Hanya sebagai penghantar. Di sini memang banyak orang yang sembahyang tapi mereka celaka. Celakanya karena bukan Tuhan yang diingat. Bagaimana bisa diingat kalau belum pernah ketemu Tuhan? Padahal dikatakan jika kamu sembahyang dan kamu nggak tahu siapa yang disembah, apa yang disembah kalau pada sembahyang? Kepentingan. Bayangan. Kepentingannya Kebanyakan kepentingannya. Makanya orang sembahyang harus tahu yang disembah. Ibarat orang bersenggama tapi nggak ada yang disenggamai. Namanya apa? hayalan. Hah? Onani. Onani. Oh, berarti ibaratnya itu kalau zaman dulu yang kayak orang menyembah dewa matahari itu kan bukan berarti dia ini. Bukan Tuhannya matahari gitu. Bukan apa ya? Kalau zaman dulu itu kan ada orang kan yang menyembah matahari. Ya, Nah, kalau yang seperti itu gimana? bukan. Bukan. Karena anggur tidak mungkin gelasnya matahari, gelasnya ya manusia. Karena matahari bukan gelas. Itu baru tahap pencarian intinya. Iya, matahari itu bukan gelas. Ya. Jadi keliru kalau orang nyembah matahari, nyembah pohon, itu bukan gelas. Itu hanya perwujudan dari Itu hanya metafor saja. Yang harus kita cari adalah gelas. Wadah yang bisa menghantarkan baik. iya anggurnya. Sama dengan orang-orang Buddha. Yang mereka puja sebetulnya bukan Buddha, tapi Siddhartha Gautama. Ya. Siddhartha Gautama sudah mati, Yesus sudah mati, Nabi Muhammad pun sudah wafat. Tapi Rasul, kerasulan tidak pernah wafat. Tapi dia butuh tubuh baru. Dan tubuh ini ya jelas manusia, bukan setan, bukan kambing, bukan pohon, bukan matahari. Karena kambing, matahari dan sebagainya tidak bisa memberikan apa-apa. Dia pasti berwujud manusia, sebagaimana Muhammad, Yesus, Buddha, Daud. Seperti hukum fisika. Berarti hukum fisika ini kekekalan energi itu tadi kan. Energi itu nggak bisa mati, cuma dia selalu. Ya, energi itu nggak bisa mati karena ada unsur metafisikanya. Tanpa unsur metafisika, energi itu ya nggak ada apa-apanya. Yang membuat energi itu hidup karena unsur metafisikanya. Sedangkan unsur metafisika itu nggak nampak. Dialah anggurnya. Fisika itu gelasnya. Nah di situ. Jadi sampai harus pahami betul-betul masalah ini, sehingga sampai nggak salah paham dalam pengertian istilah guru nama sakra sama Vidyagreka. Nanti itu akan jadi penghalang. Yang mana? Kiri kan bentrok. Gak ada bentrok. Masih bentrok pikiran pasti. Yang rugi ya nggak ada yang rugi di sini. Yang rugi ya orang yang ingin mencari. Ngapain mencari kalau nggak mau jalannya? Jadi salah pengertian gitu ya. Nantinya jadi salah Ya itu pemahaman. karena manusia masih mengandalkan pikirannya. Jadi pikiran ya gunakan pada awal perjalanan.
Pikiran adalah merupakan alat bagi kita untuk menyelidiki yang benar, jalan yang benar. Tapi kalau kita sudah mendapatkan jalan itu, maka pikiran jangan dibawa lagi. Pikiran hanya penghantar untuk menemukan jalan yang benar. Pikiran itu hanya seperti kendaraan yang bisa mengantarkan kamu sampai ke masjid. Tapi begitu kamu sampai ke masjid, kendaraannya jangan dibawa ke dalam masjid. Jangan dibawa ke masjid. Iya, cukup taruh di luar. Karena dia hanya mengantarkan kamu sampai ke depan masjid. Begitupun pikiran. Dia hanya berfungsi mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju. Begitu sampai di tempat itu, jangan lagi gunakan pikiran. Begitu pula sampai ketika belum mendapatkan istri, gunakan pikiran untuk mendapatkan istri yang baik. Oh, istri yang baik harus begini, harus begini. Teliti dengan pikiran. Tapi setelah mendapatkan istri yang baik, jangan gunakan pikiran lagi. Kalau masih menggunakan pikiran lagi, ya jelas akan dicek. Oh, ternyata gini. Nah, ya. Akhirnya, ya ada saatnya pikiran itu dipakai. Dan kapan pikiran itu harus kita hentikan. Di sini. Jadi pikiran itu berfungsi hanya di wilayah fisika. Ketika masuk ke wilayah metafisika, dia tidak lagi kita gunakan. Sama dengan gelas tadi. Guna gelas hanya mengantarkan sampai ke mulut. Tapi yang ke perut Bukan gelas. bukan gelas. Memang kadang pikiran itu menerima yang Masih jalan. terlalu terbiasa menerima yang biasa. Kalau tadi maksudnya gini ya, kayak seperti saya tadi kan suruh nyebut yang atau barengan kan, kita belum pernah itu loh. Jadi akhirnya Di situlah uniknya karena kita tuh bukan agama dan kita tidak mau mengatasnamakan agama apapun. Kalau saya mengatakan saya membawa Islam terus kemudian dengan ya itu saya salah. Saya tidak membawa apapun, saya membawa apa yang saya tahu dan saya harus ya seperti inilah gitu. Cara tersendiri. Iya. Coba sekarang ada orang membawa atas nama Islam, Ya, kan mungkin. kemudian dia punya cara yang lain, maka dianggapnya kan iya. Kalau atas nama Tuhan gimana? atas nama Tuhan. Ya kan dalam Bismillah itu artinya atas nama Allah. Iya. Berarti kan Allah cuma di atas nama kan? Kalau gimana itu Iya, tapi apa kamu kenal Tuhan? Tuhan itu kan bukan gelas, dia isinya. Ya, tapi kan pemahaman orang banyak ke situ gitu. Ya sekarang tanyakan aja kalau kamu butuh Allah suruh cari Allah gitu loh. Bisa nggak cari Allah tanpa gelas? Bisa nggak cari anggur tanpa gelas? Itu lah. Lu gunakan logika gitu. Silakan cari Allah gitu. Silakan cari presiden tanpa Jokowi. Presiden nggak bisa dicari. Kalau nggak ada Jokowi. Iya. Karena presiden itu ideologi, bukan biologi. Ya. Tuhan juga ideologi, bukan biologi. Jadi disinilah kita perlunya logika di sana, agar kita tidak disesatkan oleh pikiran. Maka gunakan logika dengan baik. Bahwa yang disebut presiden itu bukan biologi, tapi ideologi. Sama dengan Rasul, Buddha, ya itu ideologi, bukan biologi. Berarti Rasul bukan gelar, tapi isi dari gelar itu ya? Ya kita bisa menyebutnya ideologi. Sama dengan gelar, kalau nggak ada yang digelar siapa? Oh berarti termasuk gelar itu Rasul? Ya bisa. Sekarang kalau nggak ada yang digelari siapa? Bisa kita loh. Yang digelari Rasul kan bisa Muhammad. Bisa apa saja. Ya. Dan bukan kamu pun bisa digelari itu kalau kamu mampu mencapai tingkat itu.
gelar itu baru muncul kalau sudah ada yang sosok yang diberi gelar. Iya ya betul. Tanpa sosok gelar itu taruh di mana? Iya ya. Ya, cuma itu ya. Hah? Ya cuma itu yang sempat jadi. Ya. Karena ya itu tadi loh. Jadi orang- Kalau bagi saya sendiri sih, saya ini kan tipe orang yang segera memutuskan pikiran. Masih gini kayak gitu, malah tak pikir tak pedot ya, mending tak lakoni yang gitu. Nah, beda sama istri saya, dan istri saya pun saya juga nggak bisa menyalahkan karena dari drama-drama sebelumnya kan saya pernah cerita loh ke sini ke situ ternyata. Ya. Nah, Tapi semuanya kan bisa dia Pak, bisa diukur ya dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Ada ukuran fisika, ada ukuran metafisika. Jangan ukuran fisika dipakai untuk mengukur metafisika. Sampean telepon, kalau dekat bisa kita teleponan secara fisika. Kalau dekat kita nggak perlu telepon. Kita bisa bicara secara fisika. Tapi manakala jauh, sampai nggak bisa berbicara secara fisika. Kita butuh alat. Sekalipun nanti pada saat kita megang alat, kita tetap berbicaranya secara fisika. Tapi perkataan kita tadi akan berubah menjadi gelombang masuk ke dalam handphone. Dan ketika sampai ke handphone yang kita hubungi, dia berubah menjadi fisika lagi. Tapi di sana bukan hanya dibutuhkan 2 handphone, dibutuhkan satelit juga. Nah, kedudukan satelit ini adalah penghubung, penghantar. Tanpa adanya ini, tidak akan terjadi. Ya, tapi siapa yang dihubungi? Tadi hanya penghubung saja. Kalau sampai ingin bertemu Tuhan, Tuhan yang dihubungi. Satelit itu hanya pintu, hanya penghubung, bukan yang dihubungi. Ya ketika sampean telepon butuh satelit kan, tapi bukan satelit yang dihubungi kan. Satelit itu hanya sebagai penghantar. Nah, tugas guru hanya penghantar, sebagaimana satelit. Maka untuk mencapai satelit kita butuh passwordnya. Ya lah, kalau butuh passwordnya ya yang bisa memberikan rahasia password ya terserah yang punya password, pakai nama apa saja. Nah, password untuk masuk ke wilayah sana ada 2. Karena kita bukan hanya mendapatkan suara saja, tapi juga perlu gambar. Kalau hanya suara saja namanya telepon. Kalau perlu gambar namanya video. Video call. Nah, oleh karena itu ada 2 password di sana, untuk menembus ke videonya sendiri, untuk menembus ke teleponnya sendiri. Ini main logika dan ini ilmiah. Tanpa dasar-dasar ilmiah kita bisa mengatakan salah. Dan semua harus pakai apa istilahnya? Metafor ilmiah. Kalau enggak, kita akan dipermainkan oleh pikiran kita sendiri dan tidak akan pernah sampai kapanpun. Akhirnya jadi bulan-bulanan dari pikiran kita sendiri, korban dari pikiran kita sendiri. ya makanya kan terus saya putuskan itu. Maksudnya tak putus terus kata pikir tuh mas. Nah ya. Alamannya. Memang harus seperti itu. Memang nggak apa-apa. Karena watak dari pikiran adalah selalu meragukan. Itu watak dan itu nggak bisa dirubah. Itu tugas dia. Tapi tempatkan dia pada tempatnya. Watak satpam adalah selalu menanyakan siapa yang mau masuk. Siapa kamu? Kenal sama bosku. Kalau nggak kenal jangan masuk. Nah, ini itu salah. Dia memang kasar, memang harus ditugaskan seperti itu.
tapi tamunya juga harus memaklumi. Nah gitu kan. Kalau misalnya tuan rumahnya kenal, oh baru. Sama dengan anjing kita. Anjing kita kalau ketemu ada teman datang kan gonggong terus. Begitu ternyata bosnya kenal, anjingnya diam. Oh udah kenal, diam. Selesai tugasnya. Patuh ya. Hah? Jadi patuh ya. Iya. Ya seperti itulah. Memang nggak apa-apa, kita memang harus tetap kritis supaya kita nggak disesatkan oleh padepokan abal-abal. Ini 2 kali ya. Iya, normal ya. Makanya kan apa yang saya dapatkan dulu kan. Terus sampai terakhir kayak yang kemarin kayak ini kan sempat jadi, ini juga sempat jadi pertanyaan. Iya. Ini temen tentang ini ya. Cuman saya jawab dulu pun saya 2007 itu namanya kalam gerak. Dulu kan juga ada yang gerak gitu. Cuman nggak nari. Iya. Cuman ini kan pernah ya kita di salah satu YouTube itu ini pernah dimasuki kata ini lho. Nah, itu maksudnya rasa no. Saya menari sampai saat waktu itu rasanya ya apa? Rasanya kesadaran awakmu kesel kabeh atau tidak itu pertimbangan dewa. Kalau akhirnya ketemu nanti. Gimana tuh? Ini pada saat pernah emang yang masukan? Pernah dimasuki ya sama si itu katanya itu lho bilang gitu. Gimana? Saya nggak nyebut nama. Iya. Nah. Iya intinya waktu itu. Nah itu kan nggak ada saya juga luar kota. Ya, waktu itu orangnya bilang ini loh kamu. Ya, saya kan nggak ngerti. Yang Waktu itu ngomong saya siapa? Guru Iya. saya. Guru waktu itu saya kan Orang tersebut lah. Orang tersebut sebagai guru. Tapi terasa sampean? Apa? Terasa ada yang masuk. Saya nggak tahu ada yang masuk apa enggak. Cuman saya merasa separuh saya ini bukan saya. Yang separuh itu saya. Oh. Jadi kesadaran saya masih ada. Oh gitu. Nah, di situ saya duluan nangis sama gini-giniin orangnya loh. Aku kok gini ngapain? Akhirnya kan kesadaran saya mikir pulangnya dari situ badan saya sakit. Badan saya sakit semua. Nah kalau yang saya bandingkan dengan kemarin saya di sini saya setelah saya nari itu rasanya kayak kapas. Ya maksudnya kayak sesuai gitu. Ringan. Ringan, sesuai gitu. Dan kesadaran kan full. Kesadarannya full. Jadi Kesadaran full. Makanya kita sebelum banding telepon Iya. Nggak bisa ngomongin bener atau salah. Iya. Nanti diri kamu sendiri yang mengungkapkan gitu kan. Makin lama makin akrab. Iya. Nah itu yang kadang membuat saya aneh itu kan saya ini orangnya kaku, maksudnya dalam badan saya nggak bisa lemes kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba bisa seperti itu? Itu Bisa kan variasi gitu ya. iya, itu kan di luar ekspektasi saya. Gitu. Iya, justru seperti itu yang muncul. Karena begitu muncul karena ekspektasi, nah itu bisa nafsu malah. Nafsu atau pikiran. Iya. Kalau tadi kemarin kan saya sudah tidak ada pikiran sudah. Nah, iya. Sudah terlepas pikiran ini sudah saya Iya. taruh dulu. Apa bisa kereta? Bukan tali spagela. Harus pakai lah. Nah, karena kan 2007 itu saya kenal spiritual itu sebelumnya 2007 Dan masalah gerak itu juga bermacam-macam ya. Hampir semua orang bisa saja melahirkan gerak yang sama, tapi esensinya beda. Karena gerakan itu, ya, itu bisa statik, bisa mekanik, bisa kinetik, atau harmonik. Itu maksudnya gimana ya? Saya enggak. Hah? Maksudnya Itu energi. Kan orang bilang ada orang yang digerakkan, saya digerakkan. Nah, itu kan energi, tapi bentuk energi itu macam-macam. Ada energi statik, ada energi mekanik, ada energi kinetik, ada energi harmonik. itu tergantung dari apa? Ya tergantung dari kualitas teknik yang kita pakai, kemudian konsep dasarnya apa, kemudian efek selanjutnya bagaimana. Kalau yang di sini ini harmonik, sehingga ketika sampai mau melakukannya, sampai akan mendapatkan kekuatan yang lebih dan tidak capek. Capeknya setelahnya kan waktu itu kan kram setelahnya ya. Iya. Tapi pada saat kaget saya. awalnya nggak biasa kan. Iya. Biasa. Ya, itu kan Makanya stretching itu kan. Ya, yang dimaksud gini, satu contoh gini lah. Ya.
Kalau sampean menggunakan energi statik, misalnya gini ya, misalnya kalau sampean melakukan penyembuhan ya, kalau kita melakukan penyembuhan pada seseorang, kita menggunakan energi statik. Ya, energi statik itu terbatas. Dan kita harus mampu menabung energi ini dengan latihan terus-menerus. Ya. Kemudian energi ini bisa kita ukur, katakanlah 100 liter. Kemudian pada saat kita menyembuhkan orang lain, misalnya katakanlah 10 orang, setiap 10 orang kasih 10 liter. Begitu 10 orang berarti habis 100 liter. Dan pada saat kita menyembuhkan yang ke-11, malah penyakitnya orang yang itu malah masuk ke dalam diri kita. Karena kita udah kehabisan energi. Gitu ya. Iya, itu energi statik. Energi mekanik juga terbatas. Energi kinetik udah lebih baik, tapi tetap terbatas. Tapi kalau harmonik tidak terbatas. Untuk contohnya gini, lihat matahari ya. Di dalam matahari itu ada 4 energi. Ya. Beratnya matahari itu statik. Ya. Sedangkan putarannya matahari itu namanya mekanik. Putarannya juga mengandung energi. Ya. Kemudian panasnya matahari itu kinetik. Dan cahayanya matahari itu harmonik. Ya, bisa dibedakan ini. Energi. Ada 4 energi. Jelas beda-beda kelas dan kualitasnya. Begitu pula dalam memahami energi-energi spiritual, energi-energi metafisik. Energi metafisik itu beda-beda. Energinya jin, energinya tuyul, energinya siluman-siluman tingkat rendah, energinya Tuhan, energinya malaikat, beda. Mungkin digerakannya sama, tapi siapa yang gerakan energi apa ini? Dan kalau menurut saya ya hal-hal yang seperti itu yang misal kayak sesuatu yang dari luar yang sifatnya negatif itu kan kesadaran itu ketahan loh, yang hilang bahkan. Iya, bisa-bisa sampai hilang. Iya. Saya dulu pun juga pernah ikut di makanya saya sampai bisa membandingkan itu dari pengalaman-pengalaman itu. Iya. Kayak dulu pernah ikut yang gerak itu baru ini yang murni, maksudnya murni memang itu tadi. Memang yang dulu kan nari ya. Nah, terus makanya ini nari kemarin saya kira kamu rasa dewe, kamu kan yang pernah dimasuki ya. Dimasuki kesadaranmu ya apa? Kesadaranmu kan kesamaan nih. Kamu gak iso apa-apa. Kamu ngerti tapi gak iso apa-apa toh? Iya. Ya ditumpangi. Tumpangi itu tadi istilahnya itu. Dan badan itu sakit. Nah, Iya. Sakit badan. nah setelah itu nama itu kalau nah nek sing iki mbok rasane kan cuman sekedar tubuhmu enggak terbiasa ya kok. Sekarang posisi gini ngene ngake enggak iso lho. Iya. Pas ini kan gini ya. Tapi madhep sana tuh. Iya. Terus lho, angel lho. Gak iso. Itu api. Makanya aku sendiri lihat narine nang video tak lihat lho. Yo gegermu iki lho sakit perkara iki. Lha saiki lho. Lho gini posisi kenceng tapi ndek Iya. Ki angel lho, aku gak iso. Itu posisi yoga itu. Ah. Iya. Itu kalau ada orang-orang yang sudah cerdas bisa sampai sini. Bisa sampai atas, naik ke atas ini. Oh, kalau ini Ya. sampai ke atas Ke atas ya. Dia nggak bisa. Makanya saya suruh stretching, kok. Bu. Kembali sekarang. Hah? Setelah saya stretching. Nah, Jadi saya setiap hari stretching supaya enggak iya. kram kan, kaget gitu. Nah, Dan kalau mengenai hasil tidur itu kenapa ya? ya. Saya dari sini kemarin nggak bisa tidur. Sampai 3 hari. Sampai terus tak lanjut Ya, kerja. Akhirnya itu. kan saya paksa loh. Saya paksa karena pikiran itu tadi. Kan Iya. ingin menikah jauh kan. Itu mungkin saja sebuah kegembiraan dari jiwa karena seperti mendapatkan sesuatu yang dicari selama ini. Tentu kegembiraan yang luar biasa. Nah, tapi bentuk kegembiraan itu macam-macam. Itu salah satunya seperti itu. Dan kegembiraan yang lain bisa berupa tangisan. Ya, memang. Dan setelah berapa hari? Nah, makanya kan saya coba pikiran itu bisa praktis simbol bulat ini simbol kado, tapi apa yang saya alami ya selama ini kan selama dari sini sampai 1 minggu ini kan ada
kejadian yang dalam arti kata kejadian itu gini ya. Saya kan hari ini ke pasar. Nanti hari lagi dari 3 ya. Besoknya saya harus dari sini besoknya. Siang-siang kan ke pasar. Saya kan nunggu, lagi masuk pasar yang nunggu. Waktu itu siang, panas. Panas seakan-akan batin ini kok connect sama sekitar, sama alam itu. Bahkan panas matahari ini nggak terasa lagi. Nggak terasa panas sampai ya Tuhan, kayak ini ternyata sinar matahari ini pun juga membawa nikmat tersendiri ini membawa. Biasanya kan panas, boleh ngiyup gitu loh. Makanya saya nunggu ini masuk pasar malah enak ya, sama napas sih juga tertata sendiri gitu. Tertata sendiri tanpa saya suruh ibaratnya gitu. Malah kejadian itu kan ya itu kejadian metafisik yang gitu. Malah bisa aku sing tak ambil sih itu aja. Buktinya aku nggak memikirkan ini temenan tak salah tak bener buka harus penting apa yang terjadi hidup lagi gitu. Dan selama ini 19 minggu pun itu kesadaran tanpa terasa kesadaran saya pun juga untuk memahami segala sesuatu itu menjadi lebih jernih, jadi nggak sepihak, nggak sepotong, nggak. Jadi secara keseluruhan itu akhirnya kita bisa ya itu mungkin menyadari ternyata lah. Kira ketemu ini nggak bener salah, nggak atas bawah, nggak. Ya memang seperti itu. Nggak, istilahnya bukan dualitas lagi. Makanya saya kan coba menyemangati ini juga ya. Karena ya nggak salah juga, ini juga trauma sampai 2 kali. Sing dua kali juga beda orang, malah lebih ganas. Malah ini sing dibingini gitu loh. Iya. Maksudnya disukai sama dia. Iya. Makanya aku sampai loh, orang ini padahal aku kok bilangin besok ya kamu loh. Ya istilahnya yang saya ulang, semua kan ono toto promo itu ya. Iya. Ngaten lho. Mas, besok nganggur ayo Mbak bisa kan mestinya gitu loh enggak langsung sing dijujuk ini, Mbak ya. Langsung ke nomor ini. Pertama sih aku sih biasa wis. Positif thinkingnya lah. Tapi lama-kelamaan wis deket. Jam gitu wis deket. Belum enggak beres. Sama juga yang di sing pertama juga gitu. Sing pertama lama ya, sampai 5 bulan atau belum. 5 bulan. Nah, cuman saya sendiri kan punya prinsip loh. Prinsipnya mungkin yang pernah saya dulu dapatkan itu spiritual itu bukan sesuatu yang benih, bukan sesuatu bagi saya sendiri loh. Iya, makanya begitu ini dileboni, aku malah dileboni ini jadi nelurku loh. Saya kaget, waktu itu saya memang keluar kota, cuman by phone. Terus saya apa aku keluar wis mandek pojok nang rumahnya. Saya bilang gitu. Tapi saya spiritual enggak seperti itu. Gitu loh. Spiritual itu bisa merubah dirimu menjadi manusia yang berkualitas. Nah, misalnya yang berkualitas manusia yang apa sih? Ya lebih mengerti, lebih memahami. Itu enggak sing berani, enggak sing. Iya betul. Makanya itu. Ya memang ada orang masuk ke wilayah metafisika ya. Itu memang di wilayah metafisika itu kan berlapis. Dari mulai yang infra sampai ultra, rendah sampai tinggi. Kalau kita bermain di wilayah rendah ya dengan alam siluman. Guru-guru di alam ini banyak sekali. Mereka mungkin sakti-sakti. Tapi mereka bermainnya dengan siluman-siluman. Nah, sedangkan metafisika yang masuknya ke alam Tuhan itu beda. Orang-orang yang bisa masuk ke alam Tuhan itu adalah orang-orang yang masuk ke sana tanpa kepentingan apa-apa. Sedangkan orang-orang yang belajar metafisika masuk karena kepentingan, ingin sakti, ingin dipuja oleh lawan jenis, ingin karoma, ingin nah itu mainnya dengan alam siluman, alam infra, metafisika infra. Kota pendamping, kota bagi saya sih nggak bisa. Bukan itu, makanya kita nggak punya pendamping apa, kita tuh udah punya ruh kita ini udah super. Yang menggerakkan sampean tuh ruh sampean sendiri. Makanya itu sih mana kan kayaknya bentino nari lihat. Ya makanya saya kamar. Makanya saya kan BA toh yang izin apakah tarian ini bisa dilakukan di rumah atau di manapun. Yang jangan boleh di manapun. Itu ruhnya sampean sendiri.
ruhnya pingin bergaul dengan tubuhnya. Itulah pengertiannya. Pengertian sholat itu di sana. Kalau syahadat itu memahami bahwa di dalam diri kita ini ada ruh, juga ada tubuh. Muhammad itu tubuh, Allah itu ruh. Yang jiwanya penghubung. Penghubung. Nah, sholat adalah bagaimana menghubungkan Muhammad dengan ke Allah. Nah, iya pada saat kita naik itu udah menghubungkan. Iya kan? Ada hubungan. Iya kan? Yang menarik siapa? Ruh. Ya ruh. Ungkapan ruh ke jasad. Jasad ini hanya ekspresi dari Keluar jadi gerak gitu ya. gerak. Sama dengan ombak-ombak itu gerakannya siapa? Ya gerakannya samudra. Iya kan? Ombak sama samudra terpisah enggak? Ya tidak terpisah. Tapi mereka punya sebutan sendiri-sendiri nih, ombak di samudra. Yang ombak yang mana yang kelihatan? Samudra nggak kelihatan. Bagaimana caranya melihat samudra? Ya kelihatannya tariannya saja. Nah, ombak itu tariannya samudra. Sama dengan gerakan kita adalah tariannya ruh. Semakin tubuh kita ini semakin akrab dengan ruhnya, otomatis sama seperti supir mengenali mobilnya. Tubuh kita kan mobil, ruh kita supir yang sebenarnya. Sedangkan sebelumnya mobil kita itu dikendarai sama siapa? Oleh nafsu. Pikiran. Iya. Ibaratnya mobil kita pertama kali itu sama dengan mobil, supirnya masih tidur di dalam, ya, tapi mesinnya hidup. Jalan dia. Nah, jalan tanpa supir gimana ya? Nabrak. Nah sekarang supirnya dibangunkan. Iya. Kemudian supirnya latihan untuk mengenali mobilnya. Jadi di sana ada latihan mengenali mobilnya, bukan sekedar mengenali mobilnya, tapi juga dibenahi mobilnya. Ini Diperbaiki gitu. diperbaiki. Sama dengan ini mobil ini harus saya setel ini supaya nanti kalau udah bagus tak bawa ngebut gitu kan, ibaratnya gitu kan. Gegermu nggak ditandani Iya, semua diperbaiki. Iya, saya gini. Cek setel ambek Supirnya setel. Seperti itu pengertiannya. Oh, ada juga yang sampai melengkung gini loh mas, sampai kayang gini. Ada juga yang gitu. Aku Macam-macam. kadang ya wis di luar, maksudnya di luar nalar, mas di luar nalar wong gak tau nari, sama sekali gak pernah kenal dunia nari. Nggak ngerti sama sekali. Kita kadang ada tangan itu sokmu. Tiba-tiba lemes sendiri gitu ya. Nek lemes sih wajar lah. Nek orang wis kadang ngikuti kan wis lemes lah. Cuman lho posisi gini di belakangnya sama coba. Ya. Gini di belakang. Aku nyoba iki kaget. Kedengkek. Iki sampai muter-muter sampai nari lho. Kadang tak perhatiin iso ngene. Tapi kalau sadar itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau sadar dari kayak gini sadar itu susah. Tapi kalau ini sudah hilang. Makanya kalau lagi nari gitu, sekalipun di bawah saldo, nggak usah takut. Di bawah satu. Kadang-kadang saldo. Oh. Cuman kan kita pikiran nanti. Kalau pikiran masih jalan ya akhirnya Iya. ragu-ragu. Iya. Bisa. Kayang pun bisa, kalau dalam sadar nggak bisa kayang. Begitu dalam keadaan nari itu kayang bisa enak, cus.